penumpang itu kalau nggak ada musik kayak kurang enak katanya, sepi kayak. Campuran ada musik house, TikTok, kayak gitu-gitu, dangdut. Yang itu dia, kalau dibarengin sama ibu-ibu, mak-mak, mama minta dangdut, anak-anak minta TikTok. Kadang anak-anak SMP ya, bayar kabur. Jangan naikin 4 orang, bayarnya 2 orang, kabur. Udah lari. Iya, ada saya bang, saya biarin aja, biarin maklum bocah. Bener, emang odong-odong itu ilegal, nggak boleh lewat protokol. Itu pun dengan catatan boleh ngisi bensin doang, nggak boleh bawa penumpang. Ya, saya juga sempat cemas juga ya semenjak kejadian itu ya, yang ketabrak kereta itu odong-odong. Ya pengaruhnya besar juga bagi kita bang. Saya jadi narik juga, kagak was-was itu ya. Nama saya Miftaudin bang, usianya 30. Saya udah lama, udah setahun, hampir setahun. Udah narik odong-odong tuh udah setahun. Awalnya nge-grab, cuman nge-grab kurang, makin kesana makin ini, ya udah saya berhenti aja lah. Taunya odong-odong ya di sini gitu, muter ngelihat, iseng pengen bisa gitu kan. Akhirnya saya niat mau bawa ya bawa. Gitu. Yang ngajarin udah almarhum bang. Ya ini bekas batangannya. Adil, umur 42. Sekitar 8 tahun loh, menguji odong-odong. Megang kaki 5 saya awalnya. Kaki 5 saya jual sendal, emperan toko. Penghasilan kurang, akhirnya saya puter balik jadi supir odong-odong. Kadang kita kan banyak kawan, jadi kenal tuh ya pemasukan berapa, penghasilan berapa sehari. Jadi saya puter balik ke odong-odong, jadinya semenjak tahu penghasilan dari kawan, penghasilan dapat sehari-hari ya udah jadi supir odong-odong saya ini. Saya tekunin itu biar kulit saya hitam nggak apa-apa dah. Nanti dapur ketutup. Ini SpongeBob, odong-odong Dora gitu. Disebut orang aja. Kijang doyok bang. Iya, kijang doyok cuma dirakit, tambah sasis aja belakangnya. Rubah-rubah depan dikit. Kalau buat rakitnya bang ya, setahu saya sih sekitar 15 atau 20 juta. Dia hampir sejajar sama harga mobilnya. Bos saya sendiri yang bisa deh, yang ngecat, yang kelas rakit dia. Ini Supra X, pokoknya khusus Supra X aja, Makarisma. Jadi macem-macem sih bang kalau masalah harga. Kalau odong-odong yang standar ya murah, kan yang agak bagus ya segitu. Kalau yang bikin baru ya mahal, sekitar 25-30. Nah ini dia nih yang lewat. Ini baru jadi dia bang. Odong-odong kan sebenarnya ilegal. Sebelum ini kan di sini di data dari Palura ini udah 40 pas dirapat. Bener, emang odong-odong itu ilegal. Nggak boleh lewat protokol. Itu pun dengan catatan boleh ngisi bensin doang. Nggak boleh bawa penumpang. Ya bolehnya paling di dalam wilayah gitu. Oke, yang berbau protokol itu sebenarnya nggak boleh. Mumpung masih bisa beroperasi, diperbolehkan, ya kita jalan. Halangannya paling kalau emangnya benar-benar
ditegur gitu sama Satpol PP ya kita nggak lewat lagi. Ya, saya juga sempat cemas juga ya semenjak kejadian itu ya, yang tabrak kereta itu odong-odong. Ya pengaruhnya besar juga bagi kita, Bang. Saya jadi narik juga, kagak was-was itu ya. Gara-gara satu ambasnya semua. Iya kan, ini kan juga pendaringan kita juga kan, namanya kita kalau tidak boleh juga saya bingung juga, saya punya keluarga juga kan. Iya, butuh namanya rumah kontrak, ya butuh anak nafkah. Ya sempat takut juga saya semenjak ada kejadian itu, tidak dibolehin. Iya, pokoknya jalurnya jangan jalur busway yang untuk khusus itu. Emang teman-teman juga kadang-kadang suka kita bilangin juga, Bang, ibarat kata jangan masuk ke itu, yang penting cari amannya aja. Kita kan bawa orang, nanti kalau ada satu orang kena, nanti kita kena semua gitu. Saling bilang aja gitu, saling ngingetin gitu. Jangan melanggar lah gitu, soalnya kan imbasnya nanti seperti ini gitu. Ya kalau bisa kita jangan ugal-ugalan, bahwa yang penting kalau kita tidak melanggar aman ya udah, orang juga nggak bakal ngelarang gitu. Kalau saya cek yang utama nih sayanya rem sama ban. Itu yang utama, yang intinya buat keselamatan, rem sama ban. Iya, itu buat keselamatan penumpang. Soalnya saya kan bawa penumpang, anak kecil, kadang TK, kadang anak sekolah. Saya juga tuh fokusnya yang pertama rem lah. Jadi kan itu kan pendaringan saya juga. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan, kita kan nanti nggak boleh narik lagi. Iya. Seminggu sekali ganti oli. Karena kalau telat dikit ya gitu, saya sekali pengalaman tuh. Tiba-tiba mati bawa penumpang. Pas disela dia gancet, nggak mau, berat gitu. Pas dicek oli. Setelah ganti oli baru, enggak, lancar lagi. Kalau setiap mogok kan pasti kan ini, tergantung. Kalau misalkan dia nyala lagi ya jalan, ya kalau benar-benar mogok total, ya kita solusi lagi ke penumpang. Gimana Bu, mau nunggu apa mau naik yang lain? Penumpang kan biasanya nggak mau sabar. Ya udah kita oper, tetap bayar sama yang supir lain. Yang dipelajarin ya kita santai aja, santai. Karena orang-orang itu kan cuma ngibur orang. Tahu aturan, Bang, gitu. Kalau misalkan sekarang kan ganjil genap nih, Bang. Kalau misalkan di waktunya operasinya genap, kita siang jam 10. Cuman kalau waktunya dia aku ganjil, ya saya keluar pagi gitu. Ya itu dia. Biasanya mandi, terus ngecek odong-odong, manasin. Terus sarapan dulu, udah sarapan baru jalan. Yang dipasang cuma speaker doang sih. Speaker doang. Penumpang itu kalau nggak ada musik kayak kurang enak katanya. Sepi kayak. Campuran ada musik house, TikTok, kayak gitu-gitu, dangdut. Yang lagi ngetren ya dangdut, mak-mak, udah. Makanya seneng tuh mak-mak kalau udah disetelin dangdut, udah. Bahkan nyampe 3 putaran pun dia mau. Ya gara-gara musik. Gara-gara bawa supir odong-odongnya nggak ugal-ugalan, santai. Dia merasa nyaman ya. Ada sampai 3 kali, 4 kali. Ada yang minta request begitu. Yang itu dia, kalau dibarengin sama ibu-ibu, mak-mak minta dangdut, anak-anak minta TikTok. Cuman kita bilang gantian Bu, kan namanya musik kan nggak mungkin 1 menit jedanya, dia durasinya panjang Bu. Dan sampai habis aja dulu, ntar baru ganti. Saya nemuin ada kalau ngomong gitu. Ini penumpang nggak mau turun. Iya. Kan orang kan ibarat kata turun naik kan banyak penuh. Ini masih di situ-situ juga. Saya kan dari orang ya saya. Berarti kan berkurang kita ya. Iya, bayar itu juga ya. Kadang
anak-anak SMP ya, bayar kabur. Jangan naikin 4 orang, bayarnya 2 orang, kabur. Iya, ada saya biarin aja, biarin maklum bocah. Ada yang bayar bang, kayak banyak lah. Yang begitu saya juga nemuin bang, ya bang kata ngasih duit 5.000, udah pegang sama dia gitu. Ya ada bang, makanya saya setiap orang berapa aja saya terima nggak. Ya saya emang agak targetnya emang kadang 3.000, 2.000 saya ambil, saya nggak. Saya trayek dari pasar ini, belakang pasar ke Kampung Melayu. Ke rumah rusun itu aja muternya, kita nggak jauh-jauh dari hari biasa. Kalau setiap Sabtu Minggu saya ngelayanin, mau pergi jauh ke Ragunan atau ke Kampung Betawi, Depok. Saya saya bawa juga, harganya beda. Kalau charter kalau ke Ragunan bisa 400 ya. Sabtu Minggu. Iya, dia hari-hari libur dia mau jalan-jalan gimana gitu. Kadang ke Taman Honda, kadang ke Banteng. Sabtu Minggu dia pasti ada yang charter. Hari biasa nggak berani, kita udah melanggar semuanya itu. Soalnya kan mengganggu orang kerja, macet aja juga nggak betah saya bawa macet. Kalau misalkan request, bang, tolong bang dibikin rombe-rombe, balon apa segala macam. Ini saya kasih, ya saya masang. Ya. Biasanya acara ulang tahun, biasa orang nikahan, sunatan juga pernah, pokoknya macam-macam lah pernah charter. Biasanya kalau hitung borongan kadang 150. Maksimal standar 8 orang bang, dewasa ya 4 paling. 4 orangnya anak-anak kecil yang kayak gini. Umur yang 12 tahun, ya buat menuin aja gitu. Berapa kilo kira-kira ya, itu dia 40 kali 8 udah 320, ya 320 bang. Soalnya ya kita sih ngitungnya dari orang dewasa sih bang. Orang dewasa ya minimal kan orang dewasa paling 50-60 kilo kan. Kita juga suka ngitung 8 orang, hampir 400 lah. 400 kilo itu bisa bawa, asal ketemu jalur tanjakan aja udah, itu dia. Kadang kalau benar-benar nggak kuat nih, saking lebihnya beban, kadang pelan bang, kayak orang jalan. Sama orang jalan juga cepat orang jalan. Ada bang, ada yang begitu ada. Mbak, bu turun dulu bu, sebagian turun dulu 3 orang, saya suruh turun. Cuman alhamdulillah sih kuat gitu tanjakan. Biasanya rantai, cuman biasanya sekarang anak-anak orang pakai rantai yang bagus lah ibaratnya, beda sama yang standar. Sekitar 17 orang ya, yang masuk. Kalau waktu itu belum banyak kendaraan bang, masih ada 8 odong-odong. Penghasilan saya sehari bisa 150.000, 17 sehari. Kalau sekarang ini kan odong-odong menambah. Mungkin orang udah tahu kali, lihat penghasilan jadi orang kepengen punya odong-odong. Penghasilan saya itu waktu itu udah bersih bang itu. Saya sehari ini setoran 100, bensinnya 120. Udah kena 22 sehari pengeluaran saya. Odong-odong punya bos, punya orang, jadi kita setoran. Biasanya kalau dari pagi, kalau kita ngeluarin pagi nih sampai sore jam 6, pukul jam 6 tuh ya 100.000. Misalkan mau dikeluarin lagi, ada charter lagi, dia setor lagi. Tergantung pendapatan sehari-harinya. Kadang bisa nyampe 200, kalau rame 300. Bahkan sebelum ramenya odong-odong tuh bahkan nyampe 600 sehari. Persaingannya kalau di sini ya saling berantem sama temen juga ya. Namanya orang nyari duit di lapangan ya pasti ada bang yang begitu. Kawan mengkawan kadang suka dapat omongan gitu ya. Ya namanya jalurnya di sini kan pendek bang, deket. Saling inilah ya bang kata gitu. Oh odong-odongnya udah terlalu banyak sekarang. Ya namanya di jalan ya bang ya. Kalau masalah cekcok udah pasti ada. Biasanya kasusnya nggak mau ngalah. Tapi semua standar odong-odong semua tahu. Cuman ya gimana ya? Namanya odong-odong ini kan panjang. Ya gitu orang mah kadang kita udah ngalah, malah dia yang suka ngotot.
udah tahu odong-odong panjang nggak mau minggir, udah jelas-jelas saya udah minggir Pak, biasanya mobil sabar. Meskipun kita salah di posisi salah, mau nggak salah tetap kita sabar. Halangannya nggak hujan gede doang, yaitu dia kadang namanya wilayah kan pasti ada hajatan nikahan, di jalan ditutup, ya itu dia tuh. Kalau odong-odong suka pusing sendiri, muter lagi jauh, aturan rutenya itu jadi muter lagi yang lain. Itu sebenarnya kendalanya. Oh nggak ada seneleng kayak mobil gitu, nggak ada. Odong-odong nggak bisa mundur. Adapun mundur juga dibantu sama orang paling mundur. Saya seperti odong-odong itu nyaman, itu yang penting pendaringan Bang. Nomor 1 deh, ketutup udah alhamdulillah deh. Itu aja Bang deh. Jalurnya saya nggak muluk-muluk deh. Yang bikin nyaman itu ya tenang, kita juga mau kadang kalau mau makan namanya deket rumah kita pulang dulu. Mau ngopi ya kadang-kadang suka rumah deket tinggal bikin kopi yang bini. Gitu aja udah nyaman udah. Kalau buat libur kadang-kadang saya tergantung badan kita aja Bang. Kalau badan kita fit, baru libur itu aja. Kalau enggak udah ready terus, jalan terus ya. Iya, tiap hari jangan. Menyenangkan tuh kadang kalau ngeliat penumpang suka nyanyi sendiri. Kadang kalau udah nih nyampe 4 putaran Bang, itu yang bikin saya senang. Bahkan kalau udah 4 putaran, kadang kalau dia udah turun, abang enak bawanya, itu saya senang. Nggak kayak yang lain ugal-ugalan. Ugal-ugalannya dalam arti nggak mikirin diri sendiri gitu. Kalau kita kan mikirnya keselamatan Bang, bukan uangnya. Kalau saya, ya harapan saya sih ke depannya ya tetap operasi, tetap operasi. Meskipun nggak boleh dioperasi lagi nggak apa-apa, tetap saya apaan aja Bang, saya jalan. Dari mulai nge-grab, nganggur, dagang, sekarang terjun ke odong-odong, nggak terjun pun ke odong-odong pun saya loncat lagi. Mau kuli bangunnya juga saya jalanin.